Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Oke, kita mau bedah satu ide yang cukup gila nih dari sumber yang Anda kasih. Iya, silakan. Ide tentang apa nih? Tentang gimana kalau katakanlah tahun 2040 gitu ya, kerjaan kantoran atau kerjaan tradisional itu udah nggak relevan lagi. Iya. Yang soal pergeseran ke ekonomi kepemilikan itu ya, menarik memang. Betul, intinya kan karena AI terus otomatisasi makin canggih gitu ya, jadi kerjaan manusia katanya bakal kegeser. Iya. Konsekuensinya, upah atau gaji itu pelan-pelan bisa hilang katanya. Nah, itu dia. Jadi misi kita sekarang pengen ngerti nih, ini potensi perubahannya gimana, cara kerjanya gimana menurut gagasan ini, terus kenapa ini penting buat Anda simak. Oke, jadi sumbernya kan bilang gini, pendapatan rumah tangga itu sumbernya 3. Satu, upah, ya hasil kita kerja tukar waktu sama uang. Oke, upah. Kedua, transfer. Kayak ya bantuan pemerintah, bansos, macam itu. Sip. Ketiga, pendapatan properti. Maksudnya hasil dari kita punya aset. Nah, kalau upah makin tipis dan kita nggak mau cuma ngandelin transfer, Ya nggak bisa dong ngandelin bantuan terus. makanya argumennya bilang satu-satunya jalan ya lewat pendapatan dari kepemilikan aset itu tadi. Kepemilikan ya. Dan yang menarik, ini bukan soal filantropi atau kebaikan gitu, tapi lebih ke ya gimana ekonomi biar tetap muter. Maksudnya gimana tuh biar tetap muter? Gini loh, kalau orang nggak punya daya beli, karena nggak ada upah kan, terus siapa yang mau beli produk? Iya juga ya, perusahaan nggak bisa jualan dong. Nah, ekonominya macet. Jadi ini kayak mekanisme penyelamatan diri ekonomi gitulah, biar ada konsumen yang mampu beli. Oke, masuk akal. Nah, sumbernya kan nyebutin teknologi juga ya yang bikin ini mungkin. Kayak sistem pelacakan gitu. Betul. Ada disebut soal sistem buat ngelacak sama bagi-bagi kepemilikan aset sekecil apapun itu. Istilahnya kepemilikan fraksional. Fraksional. Berarti bisa punya secuil gitu ya? Iya, bayangin aja Anda bisa punya katakanlah 0,001% saham pembangkit listrik tenaga angin di daerah mana gitu. Dan itu otomatis. Wah, terus ada juga soal akumulasi pasif ya? Iya, itu sistem di mana kepemilikan aset ini nambah terus secara otomatis di rekening Anda. Mirip bunga bank, tapi ini untuk aset produktif. Biar lebih kebayang nih, sumbernya ngasih contoh skenario tahun 2040. Ada anak, umur 18, baru lulus SMA mungkin ya, nggak kerja, nggak punya warisan. Terus, Dia cukup buka rekening bank biasa aja, udah. cuma gitu. Iya, cuma gitu. Dari situ, dia otomatis bisa dapat macem-macem aliran pendapatan. Semuanya basisnya kepemilikan tadi, bukan gaji, bukan bansos. Menarik. Terus hasilnya gimana? Proyeksinya sih, pas dia umur 30-an gitu, pendapatan pasifnya itu bisa lebih gede dari gaji orang kerja full-time zaman sekarang. Wow, kedengerannya kayak utopis ya. Nah, makanya. Tapi penulisnya bilang ini bukan ngawang-ngawang. Dia kasih contoh mekanisme yang mirip-mirip, yang sebenarnya udah ada sekarang. Cuma belum nyambung aja jadi satu sistem. Contohnya apa tuh? Misalnya, dividen dari koperasi simpan pinjam. Kan anggota dapat bagi hasil cuma karena nabung di situ, punya kepemilikan. Oke, iya benar. Ada lagi. Atau gini, data pribadi kita yang anonim, itu kan sering dipakai buat ngelatih AI. Gimana kalau kita dapat royalti dari situ? Oh, menarik juga itu. Pendapatan dari data ya? Atau bahkan dari kenaikan nilai tanah di lingkungan kita. Kita dapat bagian gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, disinilah peran bank jadi krusial banget menurut sumber ini. Bang ya? Kenapa bang? Karena bank itu infrastrukturnya udah siap. Mereka udah biasa verifikasi identitas, ngatur aliran duit keluar masuk, bagi dividen, urus pajak, bahkan warisan. Iya juga sih. Mereka udah punya sistemnya. Dan mereka udah diawasi regulator, udah dipercaya masyarakat juga kan? Jadi, sekitar 80% kerjaannya itu udah biasa mereka lakukan. Jadi bank bukan cuma tempat nabung ya nanti? Tepat, dalam model ini, bank itu jadi kayak gerbang utama kita ke ekonomi, menggantikan peran kantor atau pemberi kerja di abad 20. Wah, pergeseran besar ini. Betul, semua aliran pendapatan kepemilikan tadi, entah dari mana sumbernya, masuk langsung ke rekening bank kita yang udah ada. Sumber ini nyebutnya ekonomi pasca kerja. Ekonomi pasca kerja. Jadi intinya, cari duit bukan dari kerja lagi, tapi dari punya aset ya. Persis, itu perubahan fundamentalnya. Dari earning by labor ke earning by capital atau kepemilikan. Oke.
Jadi kesimpulannya buat Anda yang dengerin gimana nih? Kita udah coba bedah gagasan dari sumber ini ya, soal masa depan di mana AI itu mendorong ekonomi dari basis upah ke basis kepemilikan. Dan bank jadi pusatnya, dengan teknologi kepemilikan fraksional tadi sama akumulasi pasif. Iya, Tapi penting banget buat dicatat, sumber ini nyajiinnya bukan sebagai ramalan pasti atau mimpi indah ya. bukan utopia gitu ya? Bukan. Lebih sebagai sebuah kemungkinan arah perkembangan kalau kita lihat tren teknologi sama ekonomi yang ada sekarang ini. Dan perubahannya diperkirakan mulai kapan tuh? Mulai kerasa signifikan katanya di 2030-an, terus mungkin puncaknya di 2040-an. Ini didasarin sama pengamatan sistem-sistem kecil yang tadi kita bahas, yang udah ada tapi masih kepisah-pisah. Oke. Nah, sumber ini juga nekenin kalau sadar dan paham dari sekarang itu kuncinya. Betul, karena ini memunculkan pertanyaan penting buat kita semua renungkan. Pertanyaan apa tuh? Ya, kalau skenario masa depan kayak gini beneran mungkin terjadi, gimana cara Anda bisa mulai siap-siap dari sekarang? Siap-siap untuk dunia di mana mungkin bukan lagi kerjaan, tapi apa tadi? Kepemilikan aset yang jadi fondasi utama keamanan finansial kita. Gitu ya? Tepat sekali, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut.